بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid Nurul Yaqin, para imam, para muazzin, para alim ulama, para asatiz, semua yang hadir di majlis ini, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati, kami muliakan komunitas Baikal Subuhan yang memfasilitasi safari dakwah kami di Kabupaten Wajo bersama kawan-kawan dari Laskar Garuda Wahdah Islamiyah. Semoga ya Rabb perjuangan mereka dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, pertama-tama dan yang paling utama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, wabil khusus nikmatul iman, nikmat hidayah, taufik, ta'ah, sehingga bisa kita sama-sama datang ke Masjid Nurul Yaqin ini laksanakan salat Isya berjamaah. Alhamdulillah. Ini bukan hal biasa, apalagi setelah selesai salat berkenan duduk di majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya sampaikan satu keutamaan dari majlis ini. Sebelum selesai majlis ini, sebelum pulang ke rumah masing-masing, semua yang hadir di majlis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu keutamaan majlis ilmu. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal qumu maghfuran lakum." Silakan berdiri, silakan pulang, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya itu saja yang kita dapat di majlis ilmu, cukup luar biasa. Apalagi ilmu, rahmah, barakah yang kita dapat di majlis ini. Semoga ya Rabb kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa bangga, bahagia karena kehadiran bersama jamaah di Masjid Nurul Yaqin plus peresmian rumah tahfizul Quran. Ini salah satu kebanggaan kami, ya, seperti yang tadi dari pengurus Ta'mir Masjid Nurul Yaqin, kenang-kenangan buat Syekh meresmikan rumah tahfizul Quran. Beruntung Bapak Ibu mulai mendukung mengadakan rumah tahfiz di tempat ini. Seperti yang tadi sampaikan, kata almarhum Syekh Ali Jabir, jangan putus asa. Walaupun di antara kita belum mampu hafal Quran 30 juz, usahakan berdoa semoga dari anak-anak dan keturunan Allah melahirkan ada yang hafal Al-Quran.
Karena di antara kita satu hafal bisa memberi syafaat kepada keluarganya, memberi syafaat kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya belum hafal, walaupun orang tuanya bacaannya tidak begitu lancar, tetapi hanya karena mereka mendidik anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak itu membawa orang tuanya ke dalam surga. Itu salah satu kelebihan Al-Quran, salah satu keistimewaan Al-Quran. Hadirin hadirat, itu saja dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, dari kabupaten ke kabupaten, mengajak seluruh masyarakat untuk selalu dekat dengan Al-Quran, karena tidak ada rumus rugi dengan Al-Quran sama sekali. Siapa saja di antara kita yang menjaga hubungan dengan Al-Quran, Allah memuliakan dia. Walaupun belum hafal, walaupun bacaan yang belum lancar, tetapi mencintai Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, Nabi yang termulia, yang menurunkan Al-Quran dari langit ke bumi. Jibril alaihi salam, Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, malaikat yang termulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan, bulan Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, bulan yang termulia sepanjang tahun. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadr, Lailatul Qadr menjadi malam termulia sepanjang tahun. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Al-Quran turun di kota Makkah dan Madinah, kota Makkah dan Madinah menjadi kota suci, kota termulia di dunia. Artinya apa? Artinya kita harta, keluarga, rumah, umur, isinya dengan Al-Quran menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah puluhan tahun yang lalu di Madinah. Saya dengar kisah dari guru. Ini kisah luar biasa, khususnya bagi jamaah bapak ibu yang betul-betul belum mampu hafal. Coba dengar baik-baik kisah ini. Seorang di Madinah, di Masjid Nabawi. Orang itu rumahnya dekat masjid, tidak jauh. Terkenal di antara masyarakat. Orang itu mencintai Al-Quran. Fulan itu cinta Al-Quran. Kenapa terkenal itu? Karena setiap hari beliau masuk masjid, setelah salat menambil Al-Quran dari lemari. Ketika menambil Al-Quran rutin setiap hari, membuka Al-Quran, melihat keindahan ayat suci Al-Quran, langsung menitis air mata, nangis terus. Kenapa? Karena belum bisa baca. Bayangkan, dia mencintai Al-Quran, ingin baca pegang Al-Quran, tapi belum bisa baca. Melihat ayat suci Al-Quran, lihat ke kanan, ke kiri, ada yang baca di sana, ada yang salat baca Quran di situ, ada yang baca Al-Quran di sini. Dia belum bisa baca, sedih hatinya. Tetapi tetap dia berusaha. Gimana caranya? Langsung dia ambil Al-Quran, cari di masjid. Orang yang sedang duduk santai di masjid, tidak mengikuti kajian, tidak sedang baca, tidak sedang ikut zikir, santai di masjid saja. Ya, melihat jamaah yang ke sini, ke sana, ya. Pernah enggak biasa ya? Khususnya jamaah umrah ya. Ketika ke sana suka ya melihat keindahan Masjid Nabawi, jamaah seperti Masjid Nurul Yaqin yang sangat indah ini, Masya Allah, luar biasa. Kayak di Ka'bah ini. Tadi saya ambil gambar, saya kirim ke teman-teman itu, katanya, "Oh, Syekh di mana? Di Makkah?" Saya bilang, "Enggak, di Wajo." Apa itu Wajo? Kabupaten, Masya Allah, luar biasa.
Terus dia setiap hari begitu menambil Al-Quran, mencari orang yang sedang santai, dia datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh maaf Pak, saya minta tolong, Pak bisa baca Al-Quran? Ya bisa. Boleh baca? Saya mau dengar Al-Quran karena saya belum bisa baca. Saya mau dengar. Bayangkan, karena dulu, bayangkan puluhan tahun yang lalu, kalau mau dengar Al-Quran nggak bisa, betul nggak? Tidak seperti zaman ini. Tidak ada TV, tidak ada CD, tidak ada YouTube, betul nggak? Tidak ada handphone. Kalau mau baca Al-Quran belum bisa. Kalau mau dengar Al-Quran tidak bisa. Hanya nunggu imam salat maghrib, salat isya baru bisa dengar Al-Quran. Berarti ini ada nikmat, ada anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita di masa ini. Di mana-mana, kapan saja mau dengar Al-Quran bisa. Alhamdulillah, ada YouTube, ada CD, ada TV, handphone saja, buka handphone bisa dengar Al-Quran. Betul enggak? Karena itu Bapak Ibu, kalau malas membaca Al-Quran, jangan sampai malas mendengar Al-Quran. Kalau malas membaca, jangan sampai malas mendengar Al-Quran. Karena yang mendengar Al-Quran saja mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Santai di rumah atau lagi sibuk di rumah, ibu-ibu bersih-bersih atau sedang masak makan siang atau makan pagi, dengarin Al-Quran. Buka murattal Al-Quran, menurunkan rahmat Allah kepada keluarga, pada rumah yang sedang mendengar Al-Quran. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalian mendapatkan rahmat Allah ketika mendengar Al-Quran, apalagi orang yang membaca Al-Quran. Karena itu hadirin, tidak ada rumus rugi bersama Al-Quran. Yang baca beruntung, yang hafal beruntung, belum bisa baca dengar beruntung juga, semua beruntung. Yang rugi orang yang jauh dari Al-Quran, tidak ada hubungan sama sekali dengan Al-Quran, dia rugi dan menyasar dunia akhirat. Kisah ini belum selesai. Orang itu sudah rutin setiap hari, dia minta tolong, datang, tak pernah dia bosan, tak pernah dia malu, tak pernah dia malas. Setiap hari rutin minta tolong, cari orang. Bayangkan, agak berat setiap hari minta tolong, tolong baca, tolong baca. Tapi dia mau dengar, cinta Al-Quran, gimana solusinya? Saya mau dengar Al-Quran, gimana solusinya? Tidak ada solusi kecuali minta tolong. Begitulah. Setiap hari begitu. Suatu hari beliau ketemu seorang pemuda minta tolong baca. Ya, dia baca, dia nikmat dengar Al-Quran. Ketika baca lewat sujud tilawah, ada beberapa ayat dalam Al-Quran sujud tilawah. Sunnah ketika baca sujud tilawah bersujud. Ketika bersujud baca doa. Setelah baca doa sujud tilawah, angkat dari sujud. Orang yang baca angkat, tapi orang tua masih sujud, baca doa yang lain. Nikmat, kesempatan, sedang bersujud, doanya mustajab. Karena posisi yang paling dekat dengan Allah ke saat bersujud, doa mustajab. Panjang doanya, lama sujudnya, sampai 2 minit, 3 menit, 4 menit. Pemuda yang sedang baca, dia mau mulai baca, tapi orang tua belum angkat dari sujud. Dia kaget ini, kenapa ini lama sekali? Tapi khawatir ini karena orang tua mungkin ketiduran atau apa ya ini. Kenapa dia lama? Akhirnya dia gerak kepada dia, Pak, ternyata sudah meninggal. Husnul khatimah. Bayangkan dalam keadaan sujud, sedang dengar Al-Quran,
di Masjid Nabawi antara dua salat dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah husnul khatimah, padahal beliau belum bisa baca Al-Quran. Bayangkan, belum bisa baca, tapi diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena setiap hari dia rutin dekat dengan Al-Quran. Itulah intinya saudara. Walaupun belum bisa baca, walaupun belum bisa hafal, jangan sampai jauh dari Al-Quran. Walaupun sekedar baca, walaupun membaca belum hafal, karena orang yang membaca Al-Quran mendapatkan syafa'atul Quran nanti di yaumul qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis sahih, qala iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya, ashabi. Siapa sahabatnya? Orang yang dekat dengan Al-Quran. Kita masing-masing punya sahabat di dunia, betul kan? Ketika kita ketemu sahabat, kenal, betul? Baca Al-Quran terus, setiap hari rutin duduk bersama Al-Quran sampai Al-Quran menjadi sahabat kita, sampai menjadi sahabat, kenal kita, kenal baik. Bayangkan kalau kita dengan Al-Quran, ambil Al-Quran, kita bertanya, ya Quran, ini kalau saya pegang Al-Quran, tawarkan kepada jamaah, tunjukkan kepada seluruh jamaah, kenal ini enggak? Pasti semuanya kenal. Mana Quran? Saya berdiri biar ibu-ibu lebih. Ini Al-Quran kan? Kalau saya tanya jamaah, ini apa? Tahu semua kan? Kalau kita tanya Al-Quran, ya Quran, kenal saya enggak? Kira-kira Al-Quran bisa jawab enggak? Ya Quran, kenal saya enggak? Walaupun Al-Quran belum bisa jawab, tapi masing-masing sudah tahu jawabannya. Betul? Sudah tahu jawabannya. Al-Quran kenal kita atau tidak? Dari mana tahu jawabannya? Apakah kita sering ketemu Al-Quran atau tidak? Kalau sering ketemu Al-Quran, pasti Al-Quran kenal baik. Itu makna sahabat. Itu makna sahabat. Saya mau tanya jamaah Masjid Nurul Yaqin, alhamdulillah malam yang mulia ini ketemu Syekh. Kenal Syekh? Sudah kenal? Mungkin di antara jamaah sebelum Syekh datang sudah kenal dari TV, dari media. Bukti ni ya, ketika mobilnya sampai, Syekh turun langsung kata, oh ini Syekh sudah sampai. Betul? Kalau ketemu Syekh di supermarket, kenal enggak? Kenal kan? Kemarin saya enggak pakai baju, enggak pakai surban, masuk supermarket mau beli sesuatu, ada ibu, oh ini Syekh Muhammad Jabir. Syekh, asal kenal ini. Kalau misal pergi Madinah atau Makkah umrah di sana, sudah umrah belum ini? Oh belum kayaknya. Semoga Allah berikan rezeki luas barakah bagi seluruh jamaah, berikan kesempatan bisa pergi umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kalau di antara kita belum umrah, belum haji, atau punya harapan, keinginan, jangan melihat kemampuan diri, jangan melihat ya masing-masing kemampuannya bagaimana. Lihatlah kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Tidak ada istilah mustahil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Minta apa saja, angkat tangan, minta dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan yakin. Jangan melihat, kok umrah bagaimana, gak bisa, jutaan sampai 30 juta
saya enggak punya. Yakin melalui doa Allah memberikan kesempatan bisa pergi umrah dan haji. Buktinya banyak orang kaya yang duitnya banyak belum bisa pergi haji dan umrah. Banyak orang kaya mampu, saya tanya, belum umrah, belum haji. Banyak orang miskin ketika tanya sudah umrah 4 kali, 5 kali, kok dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu minta apa saja, punya hajat apa saja, jangan putus asa. Minta kepada Allah dengan iman dan yakin, Allah kabulkan hajat kita. Ini salah satu amalan melalui wasilah Al-Quran. Al-Quran salah satu amalan yang bisa melalui wasilah Al-Quran mendapatkan hajatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, qala iqra'ul Quran wa sallallahu hajatikum. Bacalah Al-Quran dan minta hajatnya dari Allah melalui wasilah Al-Quran. Karena itu kata ulama, boleh saat membaca Al-Quran baca dengan niat, hajat, dengan harapan, dengan keinginan, ya Allah saya punya hajat ini ya Rabb, saya melalui wasilah Al-Quran ya Allah kabulkan hajat saya. Baik sebelum baca hadirkan niat, setelah selesai baca angkat tangan dan doa, ya Allah melalui wasilah barakah Al-Quran ini ya Allah kabulkan hajat saya, ya Allah mudahkan urusan saya. Apalagi bisa khatam Al-Quran, baca dari awal Al-Fatihah, Suratul Baqarah sampai Suratul Nas. Setelah selesai kumpulkan keluarga, kumpulkan anak-anak dan berdoa memohon kepada Allah, minta hajat apa saja, hajatul dunia maupun hajatul akhirah. Jangan tinggalkan kesempatan khataman Al-Quran. Karena itu beruntung orang yang punya wirid membaca dan mengkhatamkan Al-Quran di rumah. Beruntung sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau mau khatam Al-Quran, dia kumpulkan, dia baca sendiri, baca dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai selesai. Ketika mau selesai khataman Al-Quran, hari ini rencana mau khataman Al-Quran, sudah sampai surat Az-Zalzalah, sudah sampai surat Ad-Duha, sebentar lagi mau khatam Al-Quran, dia kumpulkan keluarga, anak-anak, cucu semua, ayo sini kumpulkan semua, kumpulkan, baca sampai khatam suratul Nas, baca doa, ya Allah berikan keberkahan ya Allah kepada keluarga kami, ya Allah jadikan anak-anak kami hafal Quran ya Allah, ya Allah lindungilah kami beserta anak-anak dan keturunan kami dari segala fitnah ya Rabbal Alamin, ya Allah mudahkan segala urusan kami. Minta doa hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin melalui wasilah Al-Quran Allah kabulkan hajat kita semua, amin ya Rabbal. Ya, kita sudah sampai mana tadi? Madinah. Kalau di antara kita di Jakarta di supermarket lihat Syekh, kenal. Kalau di Madinah sedang umrah di sana atau haji Bapak Ibu, terus tiba-tiba di sana ketemu Syekh Muhammad Jabir lewat. Oh, Ibu katanya, oh, ini Syekh Muhammad Jabir kan? Oh iya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh Muhammad Jabir kan? Ya. Syekh kenal saya? Enggak. Betul enggak? Syekh enggak kenal saya. Saya jamaah Masjid Nurul Yakin. Jamaah Masjid Nurul Yakin, jamaah Masjid Nurul Yakin. Saya enggak hafal nama masjid. Banyak saya isi di sini di sana, Kabupaten Wajo. Banyak masjid yang saya isi. Saya enggak hafal jamaahnya. Kok Syekh enggak percaya? Ini saya dapat foto sama Syekh ini. Akhirnya keluarkan handphonenya. Dicari fotonya. Ini. Oh, ini Syekh. Ini foto sama Syekh ini. Oh ya, betul ini saya. Tapi ini siapa? Enggak kenal ini. Betul enggak? Kenapa enggak kenal? Baru ketemu sekali. Kemarin bulan lalu diundang ke Palembang. Ketika saya tiba di bandara,
panitia jemput menuju ke acara. Dalam perjalanan ada seorang berkata, Syekh, fulan ibnu fulan yusallim alaik. Fulan memberi salam kepada Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh kenal? Tak kenal saya. Waalaikumsalam, tapi enggak kenal. Kau enggak kenal Syekh? Syekh pernah isi di tempat beliau. Saya, iya. Mungkin Syekh lupa. Ini fotonya. Saya tunjukkan foto, mungkin Syekh lihat fotonya, kenal. Akhirnya dikeluar handphonenya, lihat. Kenal Syekh? Tak kenal ini. Syekh isi di tempat beliau 3 kali. Bayangkan berapa kali? 3. Di masjid beliau, di kantor beliau, di rumah beliau. Saya, ya, kapan? 2 tahun yang lalu. Oh iya pantas, saya lupa. Kan banyak saya isi, pasti saya lupa. Itu makna sahabat Al-Quran. Itu makna sahabat Al-Quran. Kalau sering bertemu Al-Quran, Al-Quran tidak mungkin melupakan kita. Kalau jarang ketemu Al-Quran, pasti Al-Quran melupa kita. Nabi SAW bersabda, di hari kiamat nanti, bayangkan, ya'ti Al-Quran. Al-Quran ini akan datang lagi nanti di hari kiamat. Untuk apa? Mencari sahabatnya. Mana fulan, mana fulana. Ketika melihat wajah bapa, wajah ibu, wajah fulan, wajah fulana, langsung Al-Quran kenal. Ya Allah, ini fulan kenal baik, ini fulan saya kenal baik ya Allah. Sampai di hadis sahih Nabi SAW bersabda, ketika bangkit dari kubur menuju yaumul qiyamah, Al-Quran lagi menunggu kita. Ya'ti Al-Quran fi surati rajul syahib. Al-Quran datang bentuk seorang. Ketika melihat qalfa yas'aluhu, kita bertanya, man ant? Al-Quran menjawab, ana sahibu, saya sahabatmu. Saya sahabatmu. Tenang, tenang, tenang. Saya sahabatmu. Mau apa? Antar ke surga. Al-Quran berkata, ya Rabbi, bayangkan dalam hadis Al-Quran berkata, ya Rabbi, i'zan li ashfa' lahu wa udkhiluhu al-jannah. Izin aku berikan syafaat kepada fulan ini, aku antar dia ke dalam surga. Tolong ya Allah, mohon izin aku berikan syafaat kepada ibu ini, sahabat saya kenal baik ini, sering membaca Al-Quran. Ketika bangun di tengah malam, setiap malam ada waktu membaca Al-Quran. Gak mungkin lewat 1 hari belum membaca Al-Quran. Aku bersaksi ya Allah, kata Al-Quran, aku bersaksi ini fulan sahabat saya. Faya'danullah lahu, Allah mengizinkan bahwa fulan walaupun belum hafal tetapi baca, tapi rutin membaca dekat dengan Al-Quran, pasti Al-Quran membawa kita ke dalam surga. Bayangkan bacanya berapa, walaupun tidak bisa menghabiskan waktu berjam-jam, paling minimal walaupun sedikit membaca, walaupun setiap hari 1 jam, walaupun setiap hari setengah jam, walaupun setiap hari 1 juz. Yang penting jangan sampai lewat 1 hari belum sempat duduk bersama Al-Quran, pasti Al-Quran kenal kita. Wallahi hadiri Bapak Ibu, yang luangkan waktu, yang meluangkan waktu setiap hari bersama Al-Quran, akan Allah berikan keberkahan kehidupannya dunia dan akhirat. Karena Al-Quran memberkahi kehidupan kita di dunia, apalagi di akhirat nanti. Nanti setelah meninggalkan dunia, kita sangat membutuhkan Al-Quran, sangat membutuhkan Al-Quran saat masuk di alam kubur. Pernah ada seorang ibu bertanya kepada saya, pertanyaan yang penting sekali. Kata ibu, Syekh, siapa kira-kira yang mendoakan saya setelah saya meninggal dunia? Karena saya tidak mempunyai anak-anak dan keturunan. Oh, pertanyaan luar biasa ini. Coba cerdas itu ibu berfikir, besok setelah meninggal kira-kira siapa yang mendoakan saya? Karena mohon maaf, saya sampai saat ini belum punya anak-anak dan keturunan. Saya menjawab, oh,
Bu, bu, bukan ibu ini, ibu yang tanya. Saya menjawab, bu, tidak perlu ada yang mendoakan ibu. Oh, tidak perlu. Masa kita tidak perlu? Kan kita semuanya perlu yang mendoakan kita, betul enggak? Terus kalau punya, bagaimana jawabannya? Karena kasih yang belum punya, saya bilang tidak perlu. Amalkan amalan ini, siapkan bekal dari sekarang. Nanti setelah meninggalkan dunia, aman, aman, selamat. Walaupun tidak ada yang mendoakan kita sama sekali, tetapi menamalkan amalan ini, selamat, tenang nanti di alam kubur sampai masuk ke dalam surga. 3 amalan jangan tinggalkan. Salat, khususnya salat, jagalah salat pas waktunya. Apalagi menambah banyak salat sunnah qabliyah, nafilah, apalagi qiyamul lail. Sedekah, usahakan setiap hari walaupun sedikit, tapi sedekah rutin, karena yaumul qiyamah dalam naungan sedekah. 3, Al-Quran, khususnya baca surat ini. Ibu, saya bilang, bu, baca surat ini setiap malam, 1 kali saja setiap malam baca. Nanti setelah meninggalkan dunia, masuk di alam kubur, selamat, aman dari azab dan siksa kubur sampai masuk surga, walaupun tidak ada yang mendoakan ibu sama sekali. Walaupun tidak ada yang berkunjung di kubur mendoakan, aman karena kuburan kita menjadi rawdah min riyadil jannah, taman surga. Baca suratul mulk setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, قال سورة من القرآن، هذا سورة dalam Al-Quran 30 ayat, 30 ayat. تبارك الذي بيده الملك، شفاعت لصاحبها، memberikan syafaat kepada sahabatnya hatta adkhalathu al-jannah, sampai menantar dia ke dalam surga. Bayangkan Nabi SAW bersabda dalam hadis, sahabatiha, seperti hadis yang tadi saya sampaikan, sahabatiha. Artinya apa? Karena setiap malam bertemu dengan suratul mulk, setiap malam membaca suratul mulk sampai menjadi sahabat. Kalau jadi sahabat suratul mulk, tenang, nanti setelah meninggalkan dunia masuk di alam kubur, suratul mulk melindungi kita dari azab dan siksa kubur. Dalam hadis, suratul mulk tunajji sahibaha min adabil qabr. Suratul mulk menyelamatkan sahabatnya dari azab dan siksa kubur. Bayangkan, menyelamatkan kita dari azab dan siksa kubur. Selama kita di kubur sampai yaumul qiyamah, aman, selamat dari azab dan siksa kubur karena memiliki surat Al-Mulk. Bayangkan, suratul Mulk kalau mau bacanya 2 halaman lebih sedikit. Kira-kira berapa waktu butuh? Kalau mau baca suratul Mulk setiap malam, berapa lama kira-kira? Nggak sampai 5 menit, paling 6 menit atau 7 menit. Bayangkan setiap malam membaca suratul Mulk hanya 6 menit, 5 menit, nanti setelah meninggalkan dunia aman, selamat sampai masuk ke dalam surga. Kira-kira amalan ini ringan atau berat? Ringan atau berat? Saya mau tanya kepada jamaah Bapak Ibu, kalau dekat Masjid Nurul Yakin ini ada tanah kosong, saya mau beli tanah itu. Untuk apa sih? Mau bangun proyek. Proyeknya apa? Mau bikin kuburan, pemakaman. Tapi pemakaman yang istimewa, yang bagus, rapi, tertib, bagar. Saya bikin 100 kuburan saja, 1, 2, 3. Saya buka 100 lubang yang indah, bagus. Nanti ada bagar, ada security. Setelah selesai pemakaman ini, saya datang ke jemaah Masjid Nurul Yakin. Saya tawarkan kepada jemaah, Bapak Ibu, alhamdulillah saya punya lahan di situ, saya bikin kuburan. Silakan yang mau meninggal, silakan buat. Nanti Bapak Ibu,
Kalau ada yang milih kuburan ini, silakan, tapi bayar setiap kuburan 100 juta. Setiap kuburan 100 juta. Kira-kira ada yang mau bayar enggak? Enggak ada ya? Kok kenapa? Ini enggak bayar ya? Kalau kuburan ini free ya? Oh, kalau Jakarta bayar. Tergantung kuburan, tergantung posisinya. Pinggir jalan, kuburannya besar, di mana jalan raya, itu ada pajak setiap tahun bayar. Pernah saya lihat kuburan besar, saya kaget, kok besar sekali. Ini berapa orang? Hanya satu saja. Kok kenapa besar? Orang kaya. Kok walaupun kaya besar, kenapa? Biar betah di dalamnya. Bisa nggak ini? Nggak bisa kan? Kita kembali lagi. Kuburan yang anak punya ini, kuburan yang saya punya itu, tunggu dulu sebelum tidak mau bayar, sebelum mengambil keputusan. Ini kuburan ini punya kelebihan, keistimewaan. Kok keistimewaannya apa sih? Kalau ada yang meninggal milih kuburan ini, aman, selamat dari azab dan siksa kubur. Kuburan ini saya jamin jadi raudhah min riyadil jannah, taman surga. Kira-kira ada yang mau bayar enggak? Pasti mau kan? Tetapi enggak ada kuburan seperti itu. Betul enggak? Enggak ada. Pasti kalau ada, semuanya siap bayar. Kenapa? Karena rumah kita masing-masing, rumah kita siap membangun rumah ratusan juta. Mungkin di antara kita punya rumah lebih dari 1M atau 2M. Bayangkan, rumah lebih dari, kita tinggal di dalamnya puluhan tahun, setelah itu tinggalkan. Masa kita enggak bayar untuk kehidupan yang lama di kubur? Pasti mau, tapi tidak ada. Tapi ada amalan lebih ringan daripada itu. Kalaupun ada 100 juta, ada lebih ringan daripada membayar 100 juta, yakni bacaan suratul mulk. Bayangkan kalau ada yang tawarin baca suratul mulk atau bayar 100 juta, milih yang mana? Ya, suratul mulk, amalan ringan. Bayangkan, itu barakah Al-Quran, melindungi kita dunia akhirat, menyelamatkan kita dunia akhirat. Karena itu Bapak Ibu, hadirin hadirat, usahakan dekat dengan Al-Quran, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Saya kasih amalan lebih ringan lagi daripada surat Al-Mulk. Satu ayat saja. Bayangkan, ini satu surat, satu ayat. Kalau baca ayat itu rutin, bayangkan, mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu, la yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Bayangkan, ini hadis ini sangat luar biasa. Jujur saya sendiri senang sekali dengan hadis ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak berkata dalam hadis, yang baca ayat kursi sesudah salat fardu akan masuk ke dalam surga. Bukan begitu hadis. Tapi kata Rasulullah SAW, yang baca ayat kursi setelah selesai salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali maut. Bedanya apa? Bedanya Rasulullah memastikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan bahawa orang yang baca ayat kursi rutin setelah selesai salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali maut. Artinya tinggal mati biar masuk ke dalam surga. Bayangkan, ini kemuliaan, keutamaan, keberkahan Al-Quran
satu ayat baca rutin setelah selesai salat fardu mengantar kita ke dalam surga. Luar biasa. Ini satu ayat, apalagi orang yang membaca Al-Quran setiap hari, apalagi yang setiap malam membaca Al-Quran, pasti Al-Quran memberikan syafaat menantar dia ke dalam surga. Amalan ringan, tetapi sayang sekali banyak di antara jamaah biasa lupa membaca ayat kursi sesudah salat fardu. Betul? Kok betul? Tadi habis salat Isya, kira-kira baca enggak? Alhamdulillah. Kalau baca, alhamdulillah. Kalau belum, kasihan. Coba kita tes, mohon maaf, yang tadi habis salat Isya, coba lihat jamaah yang tadi baca ayatul kursi masing-masing habis Isya, boleh angkat tangan biar yang lain malu semangat membaca ayatul kursi. Yang baca ayat kursi tadi habis Isya 1% ini, yang lain belum. Kenapa belum? Mungkin ya, mungkin baru tahu keutamaannya, mungkin sudah tahu tapi kadang-kadang lupa. Betul enggak? Mungkin tahu tetapi biasa menunggu imam baca zikir baru mau ikut. Jangan tinggalkan amalan ini. Walaupun imam baca, boleh ikut imam kalau baca. Kalau imam tidak baca, baca masing-masing. Kalau salatnya di rumah, khususnya ibu-ibu, jangan tinggalkan bacaan ayatul kursi setelah selesai salat fardu. Walaupun masuk masjid masbuk, salat sudah selesai, salatnya sendiri, ba'da salat duduk sebentar saja baca beberapa zikir, terutama ayatul kursi. Walaupun ketiduran, baru bangun ambil air wudu langsung salat, setelah salat baca zikir, baca ayat kursi. Kalau begitu rutin jaga salat fardu dan membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu, insyaallah aman. Tidak ada yang menghalangi kita dari surga kecuali maut. Tinggal mati biar masuk ke dalam surga. Karena itu saya suka memberi nama kepada ayatul kursi itu tiket surga. Sudah punya tiket surga, khalas, udah. Kalau baca rutin sudah punya tiket surga, silakan foto. Nabi SAW kata, "Laisa bainahu wa bainal jannah." Tidak ada batasan antara kita dan surga kecuali maut. Mati silakan masuk. Karena itu mari saya mengajak seluruh jemaah, mari kita sama-sama baca ayatul kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baca rutin setiap selesai salat fardu, insyaallah kita semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja keutamaan Al-Quran. Masih ada banyak lagi, masih banyak lagi keutamaan Al-Quran. Kalau saya sampaikan secara detailnya, waktunya enggak cukup, bisa sampai subuh belum selesai keutamaan Al-Quran. Kalau jamaah siap, kita lanjut. Siap? Oh siap? Walaupun sampai subuh? Masya Allah. Boleh pintu-pintu dikunci dulu biar nggak ada ya.
cukup itu saja yang saya sampaikan. Usahakan amalkan. Yang penting saya harap Bapak Ibu, kehadiran kita di majlis ilmu ini semua nikmat besar bagi kita semua. Tapi intinya dari kehadiran kita di majlis ilmu, setelah pulang ke rumah ada perubahan sedikit menjadi lebih baik sesudah majlis ilmu. Setiap majlis kita hadir di dalamnya, usahakan ilmu yang dapat dari ustaz, dari guru, dari syekh, dari ulama, kita amalkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Berarti sebelum majlis dan sesudah majlis ada perubahan, ada evolusi menjadi lebih baik. Hari ini saya menyampaikan mengenai Al-Quran. Usahakan kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Yang jarang bertemu Al-Quran, lama tidak membaca Al-Quran, usahakan niat dan azam. Tidak lewat satu hari saya tidak membaca Al-Quran. Siap insyaAllah? Siap? Walaupun tidak sempat membaca satu juz, tak apa-apa. Lebih baik baca satu juz minimal, biar setiap bulan khatam sekali. Satu juz butuh waktu berapa? Enggak sampai 1 jam. Kira-kira ada waktu 1 jam setiap hari enggak? Bayangkan, ada enggak? Pernah enggak kita dengan handphone sampai 1 jam atau 2 jam? Pernah enggak? Sering ya? Setiap hari rutin istiqamah, alhamdulillah. Astaghfirullah. Ya? Usahakan setiap hari. Belum bisa 1 juz, enggak apa-apa, setengah juz. Belum bisa 1 jam, setengah jam. Beruntung orang yang biasa salat maghrib di masjid, enggak pulang ke rumah, waktunya singkat, udah daripada pulang balik lagi ke rumah, terus setelah azan balik lagi, udah tunggu di masjid sampai Isya membaca Al-Quran, atau ba'da subuh, atau setiap malam sebelum tidur, sebelum tutup membaca walaupun sedikit, walaupun suratul Mulk. Kalau begitu kehidupan kita, wallahi dunia selamat, dunia urusan kita dimudahkan oleh Allah, apalagi akhirat nanti dimudahkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari azab dan siksa kubur, dari azab yaumul qiyamah, sampai membawa kita ke dalam surga. Semoga ya Rabb kita sama-sama yang hadir di Masjid Nurul Yaqin ini diberikan taufik oleh Allah agar selalu membaca Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, dan semoga Al-Quran memberi syafaat pada kita semua yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap selesai acara di akhir saya suka sampaikan doa. Doa yang singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Siapa yang membaca doa ini, insyaAllah menjadi ahli surga. Saya suka sampaikan kepada jamaah karena doa ini singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Kenapa saya suka sampaikan? Karena keutamaannya surga. Itulah harapan kita. Itulah harapan kita. Datang ke majlis ini, harapannya apa? Sudah beberapa hari yang lalu niat, insyaAllah nanti habis Isya saya hadir kajian di Masjid Nurul Yaqin. Mau apa? Mau apa? Harapannya apa? Ridha Allah dan surga Allah. Nanti malam sebelum tidur, masing-masing bikin alarm. Bikin alarm sebelum subuh mau bangun. Kenapa? Mau apa? Mau bangun salat subuh, mau ikut salat subuh berjemaah. Kenapa? Harapan ridha Allah dan surga Allah. Harapan kita nanti setelah meninggalkan dunia, kita yakin bahawa di sana tidak ada selain 2 jalur, surga dan neraka. Harapan kita selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Karena itu ketika dengar amalan, zikir atau doa atau amalan yang mengamalkan itu mendapatkan surga Allah, jangan tinggalkan. Itu hadiah besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya suka setiap masjid doa, yang baca doa ini surga mendoakan. Yang baca doa ini, bayangkan ini keutamaannya, surga mendoakan.
Apa doa surga? Surga mendoakan, ya Allah, masukkan Pak Fulan ini ke dalam surga. Ya Allah, barusan ibu baca doa ini, ya Rabbi, masukkan ibu ke dalam surga. Bayangkan, yang mendoakan bukan ustaz, bukan syekh, tetapi surga yang mendoakan. Luar biasa. Sering saya sampaikan kepada jamaah, karena jujur saja, harapan dan doa saya, ya Rabbi, seluruh jamaah yang saya bertemu dengan mereka di dunia, saya harap bertemu lagi di surga, ya Rabbal Alamin. Doa, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali, qalatil jannah, surga berkata, surga berdoa, surga memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah, masukkan fulan ini ke dalam surga, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan, surga bikin kita masuk ke dalamnya kalau baca doa ini. Mari kita sama-sama baca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah 3 kali. Sekarang yakin surga sedang memohon kepada Allah, ya Rabbi, masukkan seluruh jemaah Masjid Nurul Yaqin ini ke dalam surga. Surga mendoakan kita, ya Allah, seluruh jemaah yang hadir kajian malam ini di Masjid Nurul Yaqin ini, ya Allah, masukkan semua ke dalam surga. Karena itu insya Allah dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, berprasangka baik terhadap Allah, Allah yang mengizinkan kita berkumpul di masjid yang mulia ini, Allah mengumpulkan kita lagi di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Semoga ya Rabb apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semua jamaah. Semoga majlis ini ya Rabb menjadi barakah bagi kita semua. Semoga majlis ini ya Rabb menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah kita berkumpul di Masjid Nurul Yaqin ini, semoga atas izin Allah kita berkumpul lagi di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Sebelum tutup, seperti yang tadi sampaikan, akhir acara kita mengajak seluruh jamaah bergabung dalam program 1 juta penghafal Quran. Walaupun di antara jamaah belum hafal atau mungkin belum punya anak yang hafal Al-Quran, paling minimal mendukung program itu, insya Allah dari situ bisa mendapatkan pahala kebaikan yang mengalir kepada kita semua, dan insya Allah menjadi bukti atau tanda mendapatkan syafaatul Quran nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.